Jadi apa sih Kak tragedi bom Bali pertama itu? Jadi tragedi bom Bali pertama adalah sebuah aksi pengeboman di 3 lokasi di Bali yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002 dan disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Pada peristiwa bom Bali pertama, 3 buah bom mengguncang Pulau Dewata, Bali. Tepatnya di depan diskotik Sari Club dan diskotik Paddy's Pub yang berlokasi di Jalan Legian Kuta, serta di depan kantor konsultan Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar. Nah, tak hanya menelan banyak korban, baik meninggal maupun luka-luka, bom Bali pertama juga sempat mengguncang industri pariwisata di Bali loh. Nah, pada 12 Oktober pukul 8.45 WITA pada hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Pada malam itu, dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron menuju kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Paddy's Pub. Untuk apa? Untuk memantau lalu lintas dan kemudian ia kembali ke rumah kontrakannya. Nah, pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, Ali Imron bersama 2 pelaku bom bunuh diri yakni Jimmy dan Iqbal berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi L300. Sementara pelaku lainnya yaitu Idris mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel denotator ke kotak switch bom di mobil Mitsubishi L300 yang diparkirkan di depan diskotik Sari Club. Nah, sementara itu, Iqbal yang menjadi pengantin bom diperintahkan untuk memakai bom rompi yang ditujukan untuk meledakkan diri di diskotik Paddy's Pub. Nah, pada pukul 11.15 WITA, ledakan pertama terjadi di dalam diskotik Paddy's Pub yang berasal dari rompi yang dikenakan oleh Iqbal. Ledakan tersebut terjadi 5 meter dari depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Jimmy. Tidak berselang lama, bom pun kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar, Bali. Nah, dampak dari peristiwa ini adalah ledakan yang terjadi di kawasan Legian menimbulkan kerusakan parah, terutama di sekitar lokasi diskotik Sari Club dan diskotik Paddy's Pub. Puluhan bangunan yang berada di radius 10-20 meter dari lokasi ledakan rusak berat. Kaca-kaca, hotel, toko, maupun tempat hiburan di sekitarnya juga tidak luput dari kerusakan. Kantor Paninbank yang terletak persis di depan diskotik Sari Club terbakar. Sementara kantor biro perjalanan yang berada di sampingnya rata dengan tanah. Kuatnya ledakan bom yang terjadi di depan diskotik Sari Club bahkan meninggalkan lubang besar berdiameter 2x4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Jumlah korban bom di Bali 1, peristiwa bom Bali pertama merenggut nyawa 202 orang dan mengakibatkan 209 orang luka-luka. Korban mayoritas merupakan wisatawan mancanegara dan beberapa warga negara Indonesia. Para korban bom Bali pertama adalah 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, 6 warga negara Jerman, kemudian terdapat 5 warga negara Swedia, 4 warga negara Belanda, 4 warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, 3 warga negara Selandia Baru, 3 warga negara Swiss, dan para korban meninggal juga termasuk masing-masing 2 warga negara Brazil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Nah, yang terakhir ada masing-masing 1 orang warga negara Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit TNI, Rumah Sakit Dharma Husada, Rumah Sakit Wangaya, Rumah Sakit Puri Raharja, Rumah Sakit Dharma Yadmia, Rumah Sakit
Umum Daerah Kapal, Rumah Sakit Surya Duhasa, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Prima Medika, dan Rumah Sakit SOS Medika. Untuk mengenang dan menghormati para korban bom Bali pertama, pemerintah membangun sebuah monumen panca benua atau lebih terkenal dengan Ground Zero. Dan monumen tersebut terdapat 196 nama korban tewas yang berhasil diidentifikasi dan 22 bendera negara. Monumen ini diresmikan oleh Bupati Bandung, Ana Agung Ngurah Oka Ratmadi, bertepatan dengan peringatan 2 tahun tragedi bom Bali pertama tanggal 12 Oktober tahun 2004. Pelaku yang merupakan kunci dari tragedi bom Bali pertama adalah Amrozi bin Nur Hashim. Amrozi ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur pada 10 November tahun 2002. Dari kesaksian Amrozi diketahui ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman, yakni Ali Imron sebagai adik Amrozi, Ali Fauzi, saudara lain ibu kandung Amrozi, dan Komarudin yang menjadi eksekutor di Sari Club. Selain itu ada M. Gufron, kakak Amrozi, dan Mubarak yang membantu mempersiapkan pengeboman. Tersangka lain adalah Imam Samudra yang ditangkap pada 26 November tahun 2002 di kapal pelabuhan Merak. Kemudian dari hasil penyelidikan, total 26 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Umar Patek alias Umar Kecil. Fakta di persidangannya mengatakan bahwa para pelaku pengeboman diyakini merupakan anggota Jamaah Islamiyah atau JI. Penyelesaian kasus bom di Bali pertama, tragedi bom Bali pertama dianggap menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terberat karena telah merampas hak hidup banyak orang dan meninggalkan trauma mendalam. Oleh karenanya, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa tersangka kasus bom Bali pertama yaitu Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati. Eksekusi ketiganya telah dilaksanakan pada 8 November 2008 di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku lain yang terlibat dalam tragedi ini seperti Ali Imron bin Nur Hashim alias Alik, Mubarak alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Goni alias Umar alias Wayan divonis penjara seumur hidup. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azari bin Husin The Demolition yang tewas pada penyergapan di tahun 2005. Sementara Zulkarnain, seorang petinggi kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhasil ditangkap pada Desember 2020 setelah buronan selama hampir 18 tahun, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.